kita satu kampus juga, sama-sama semester 7. Jadi kalian nanti kalau mau tanya nggak usah sungkan-sungkan karena usia kalian sama saya nggak terlalu jauh gitu ya. Oke. Oke, bisa melihat ya slide-nya? Bisa, Bu. Oke. Tahu nggak peristiwa tadi apa? Peristiwa itu terjadi di mana dan itu peristiwa apa? Kira-kira apa nanti sangkut pautnya dengan materi kita hari ini? Coba ada yang mau nyalain mikrofonnya dan berbicara, silahkan. Ayo. Nggak usah malu-malu, kelas A. Salah nggak apa-apa. Don't worry if you make a mistakes. Okay. Yuk. Oke, Gilang kayaknya mau ngomong. Silakan Gilang. Ledakan di Lebanon, Bu. Akibat apa, Gilang? Mungkin bahan kimia, Bu. Apa bahan kimianya? Minyak kayaknya, Bu. Minyak. Oke, menurut Gilang minyak. Selain Gilang. Oke, terima kasih Gilang. Ratu mau... Gimana Ratu? Amonium nitrat itu ditemukan kayak di sekitar ledakannya. Jadi mungkin karena amonium nitrat. Amonium nitrat. Oke, terima kasih Ratu. Amonium nitrat apa? Lambangnya tahu nggak? Amonium nitrat rumusnya apa? Rumus kimianya apa? Mau browsing boleh. Apa lambangnya? Unsur rumusnya apa? Rumus kimianya apa? Amonium nitrat, ya benar sekali amonium nitrat. Pokoknya ada NH4-nya, tapi habis itu nggak tahu. Oke, terima kasih Ratu. Gerald mau jawab kayaknya senyum-senyum. Atau sudah browsing, sudah menemukan? NH4NO3, Bu. Oke, browsing nggak, Gilang? Browsing, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, di mana hari ini kita mau belajar tentang periodic table trends. Jadi, sifat keperiodikan unsur. Kayak misalkan peristiwa kemarin ya, di Lebanon itu, di Beirut, kita sudah mengalami pandemi COVID yang seperti ini, yang menghancurkan perekonomian negara yang begitu besar sekali, ditambah ada ledakan itu. Ya, itu kemarin sudah diteliti banyak pakar-pakar ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa itu ada amonium nitrat sebanyak 2.750 ton amonium nitrat di dekat pelabuhan Beirut itu. Dan pada suhu tinggi, pada tekanan yang sangat besar, nah itu terjadi ledakan itu di Beirut itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Lebanon adalah negara yang pro sama Palestina, makanya dianggap itu adalah jatuhan bom dari Israel. Ada juga yang bilang seperti itu. Tapi sejauh ini yang saya dengar, yang saya baca dari berita dan artikel itu adalah adanya amonium nitrat, yaitu NH4NO3.
Nah, apa kaitannya dengan kita hari ini mau belajar tentang table periodic trends, yaitu sifat keperiodikan unsur. Nah, dengan mengetahui sifat-sifat dari unsur tersebut, kita akan tahu bagaimana menyimpan unsur tersebut, amannya pada suhu berapa, tekanan berapa, kayak gitu. Jari-jarinya seperti ini seperti apa, energi ionisasinya bagaimana unsur ini, dan ketika bereaksi akan seperti apa ketika ada dua unsur yang bereaksi. Nah, oke, ini buka dulu. Nanti kalau ada yang kesulitan yang post-test, sepertinya kemarin ada yang mau tanya tentang post-test, nanti ke Pak Adi ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ini. Oke, yang pertama adalah atomic radius gitu. Ada yang mau menyampaikan dulu nggak? Kira-kira jari-jari atom itu apa sih menurut kalian gitu? Saya sambil menghafalkan namanya satu-satu. Kalau menurut saya, Bu, silahkan Jonathan. menurut saya jari-jari atom itu jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Oke, terima kasih Jonathan. Oke, betul sekali ya. Betul yang dikatakan Jonathan tadi. Jadi, atomic radius is the distance for the atom nucleus to the outmost electron orbital. Betul, itu sama dengan yang dikatakan Jonathan. Nah, gunanya apa sih kita mengetahui atomic radius ini? Nah, gunanya adalah ini. It useful to understand as it help to understand many properties of atom and how they react. Jadi, kita mengetahui sifat-sifat atomnya tersebut, sifat-sifat unsurnya tersebut, dan bagaimana ketika mereka itu terjadi reaksi gitu. Nah, itulah keuntungan kita belajar tentang jari-jari atom. Kemarin kalian sudah bisa menentukan letak golongan dan letak periode di dalam sistem periodik unsur. Lalu sekarang kita akan membahas sifat keperiodikannya. Ada banyak sifat keperiodikannya. Yang pertama adalah jari-jari atom ini. Nah, coba kalian sekarang di depannya mesti ada pulpen atau pensil sama kertas kan. Coba kalian bentuk konfigurasinya Na, K, Rb sama Cs. Kira-kira elektron valensinya mereka masing-masing berapa saja? Coba dibuat. Nanti yang sudah bisa on mic ya. Permisi, Bu. Oke. PowerPoint-nya belum terlihat, Bu. Oh, belum terlihat. Astagfirullah. Oke. Bentar. Oke, sorry. Oke, sudah? Silahkan. Stretching otak dulu ya. Gimana, sudah? Oke. Yuk, yang menemukan dua dulu nggak apa-apa. Na sama K dulu nggak apa-apa. Silahkan. Atau satu dulu nggak apa-apa. Oke, yuk dicoba yuk. Na dulu deh. Na dulu nggak apa-apa. Konfigurasinya berapa? 1 S2, 2 S2, 2 per 6, 3 S1. Ya, oke. Terima kasih, Gilang.
betul sekali. Tapi yang paling enak adalah menggunakan gas mulia. Coba kalau pakai gas mulia gimana? Pakai apa? Neon 3S1. Iya benar, Ne3S1. Gimana caranya ngapalin cepet biar 3S1? Kita ingat di gas mulia, kita flashback dulu ya ke materi kemarin. Ne itu dalam urutan kedua, heboh negara Argentina karena Senat runtuh. Heboh itu pertama, He, helium. Negara itu Ne. Nah, Ne itu urutan ketiga, makanya setelah ketiga kulitnya ganti, setelah kedua kulitnya ganti 3S1. Jadi Ne itu dalam golongan gas mulia urutan kedua, habis itu kulit ketiga. Jadi Ne3S1 gitu. Oke, kalau K pakai apa? Gas mulia aja biar cepat. KAR 4S1. AR 4S1. 4S1 AR Argentina, AR singkatannya untuk mempermudah. AR urutan ketiga di dalam gas mulia, makanya habis itu 4S1. Oke. Berarti kalau kita sudah tahu kayak gini, berarti ini apa singkatannya? Wajib hafal ini gas mulia ini untuk memudahkan kita untuk KR, Bu. menuliskan. Ya, KR. KR itu sudah mewakili 36. Oke, KR. Lanjut. 5S1. Iya, 5S1. Ya, 5S1. Oke, itu ya. Nanti berarti habis KR adalah RN 6S1. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa yang beda apanya kira-kira? Elektron valensinya semuanya ini berapa? 1, Bu. 1, Bu. 1, ya betul sekali. Elektron valensinya semua 1. Kalau periodenya semuanya berapa? Periodenya. Periodenya itu, Bu, semuanya. Kalau yang natrium, Beda-beda, Bu. iya beda-beda, Bu. Timothy, ya beda-beda. Gimana kalau Na berapa? Na Na itu 3. 3, K itu 4, ya. D itu 5, 5. S 6, Bu. CS 6. Oke, terima kasih Timothy sama Gilang. Oke, betul sekali. Jadi kita lihat ya bahwa mereka ini Na, K, Rb, Cs itu di dalam satu golongan. Golongan berapa mereka? 1A, Bu. 1A. Ya, golongan 1A atau golongan apa nama lainnya? Alkali. Ya, alkali. Terima kasih Audrey. Alkali. Kalau golongan 2 alkali tanah gitu ya. Golongan alkali, golongan 1A. Nah, berarti bisa disimpulkan di dalam golongan 1A itu elektron valensinya semua sama, yaitu 1. Dan yang berbeda adalah periodenya atau kulitnya. Jadi periode, kita ingat-ingat kembali, periode itu menandakan kulit. Elektron valensi menandakan golongan gitu. Nah, gimana hubungannya sama jari-jari kira-kira ini di dalam satu golongan, semakin besar atau semakin kecil ini jari-jarinya? Dari Na sampai CS. Semakin besar, Bu. Semakin besar. Iya, semakin besar. Betul sekali, semakin besar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam satu golongan jari-jari dari atas ke bawah itu semakin besar atau semakin panjang. Nah, ini contoh jari-jari H. Ini jari-jari itu seperti ini ya. Li, Be, B sama C. Ini kira-kira mereka dalam satu golongan atau satu periode? Satu periode, Bu. Satu periode. Ya, satu periode. Periode berapa? Periode 2. 2. Ya, periode 2. Semakin kira-kira jari-jarinya semakin kecil atau semakin besar nih? Semakin kecil. Semakin kecil. Iya, semakin kecil. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Oke, satuannya jari-jari itu bisa Armstrong. Armstrong itu 1 kali 10 pangkat min 10 atau bisa juga nanometer. Nanometer itu 1 kali 10 pangkat min 9. Oke, ini ya. Nah, kenapa di dalam satu golongan itu kenapa kok jari-jarinya semakin panjang? Sebabnya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Coba kasih alasan apa? Kenapa kok bisa dalam satu golongan itu jari-jarinya semakin panjang? Karena bertambah nomor atomnya, Bu. Bertambah nomor atomnya. Kalau dalam satu periode nomor atomnya juga bertambah. Karena lapisannya gitu bertambah. Karena kulitnya makin tambah 1, Bu.
Ya, betul sekali Giral. Jadi kulitnya bertambah. Semakin banyaknya kulit. Nah, ini kan kulitnya bertambah. Ini 3 kulit Na. Lalu K 4 kulit, selanjutnya sampai CS jadi 6 kulit. Jadi kulitnya bertambah. Kalau kulitnya bertambah, apa yang terjadi? Jari-jarinya nambah. Diameternya tambah besar. Radius. Iya, jadi jarak kan jari-jari itu kan jarak antara atom inti atom sampai elektron terluar kan. Nah, jadi ketika dia inti atomnya misalkan di sini ya, jari-jarinya semakin kulitnya tambah, makanya semakin ke belakang, makanya jari-jarinya semakin panjang gitu. Jadi kalau dalam satu golongan seperti itu. Jadi jaraknya inti ke kulit terluar semakin jauh karena kulitnya semakin tambah gitu. Bisa dimengerti nggak? Aman, Bisa, Bu. aman. Oke, bagus. Oke, lanjut. Nah, ini di dalam satu periode. Ini contohnya adalah periode 4. Nah, ada kalium, kalsium, gallium, sama bromin. Nah, ini bisa kita ketahui di dalam periode 4 ini memiliki kulit yang sama-sama di periode 4, berarti sama-sama di kulit keempat. Cuman yang berbeda apanya? Jumlah elektron keluar. Iya, elektron valensinya yang berbeda. Kalau K itu elektron valensinya adalah 1. Makanya kalau K kalian bisa kan K nomor atomnya berapa K? 19 kan? Ya, Bu. Nah, ini kan ada K19, makanya bisa disingkat AR urutan ketiga, habis itu 4S1. Makanya dia golongan elektron valensinya 1 gitu ya. Nah, begitu seterusnya ini. Mereka dalam satu kulit, tapi periodenya mereka bertambah dari kiri ke kanan. Nah, ketika periodenya elektron valensinya itu bertambah, elektronnya semakin bertambah, maka apa? Terjadi gaya tarik-menarik yang apa? Tambah kuat atau tambah lemah? Tambah kuat. Kuat. Ya, tambah Kuat, Bu. kuat. Ini ada tulisannya. Jadi ketika mereka muatannya bertambah, muatan elektronnya semakin bertambah, semakin ke kanan semakin bertambah, maka dia akan tarik-menarik yang sangat kuat dengan inti atom tadi. Nah, ketika tarikan semakin kuat, kalau saling menarik kan akan semakin dekat-dekat gini kan? Namanya juga tarik-menarik, atau tolak-menolak kan semakin jauh. Nah, ini dia akan tarik-menarik, akan semakin dekat-dekat gitu. Makanya di dalam satu periode, itu dari kiri ke kanan, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya lebih kecil, jadi semakin kecil. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, ini analoginya, gambarnya ini. Jadi Halina ini dalam satu golongan sampai ke sana itu periode. Jadi bisa disimpulkan bahwa jari-jari terbesar itu ada di kiri bawah. Ini CS, di kiri bawah. Oke, ini kenaikan dari LINAK, jadi semakin jari-jarinya semakin naik sampai CS, ini dalam satu golongan tadi. Nah, yang ini adalah HE, NE, AR, KR, XE, ini gas mulia. Gas mulia semakin turun, gitu ya. Oke, nah ini bisa disimpulkan ini, semakin ke kanan, atomik semakin decrease atau menurun, kalau semakin ke bawah jari-jarinya semakin naik. Oke, ini akan berpengaruh sekali dengan ionization energy atau energi ionisasi. Jadi energi ionisasi sangat berkaitan erat dengan jari-jari. Jadi energi ionisasi adalah energi yang diperlukan oleh suatu atom untuk melepaskan satu elektron, membentuk membentuk ion positif ini. Jadi elektronnya ini dilepas, membentuk ion positif. Ion positif namanya apa? Kation. Ya, benar. Kation. Dan diingat-ingat ya, untuk energi ionisasi ini hanya berlaku untuk khususan di gas saja. Jadi dalam wujud atau dalam fase gas gitu ya. Nah ini BE, MG, CaSR, bebek, mangan, cacing, seret banget singkatannya untuk mempermudahnya menghafal. Nah ini dalam satu golongan atau satu periode?
Golongan. Golongan berapa? Golongan 2A, Bu. Golongan 2A, ya, golongan 2A atau golongan alkali tanah. Nah, bisa dilihat dari grafiknya itu semakin turun kan? Jadi dalam satu golongan itu semakin turun. Kalau jari-jari tadi dalam satu golongan dia semakin bertambah atau semakin naik atau semakin panjang. Namun untuk energi ionisasi adalah kebalikannya jari-jari. Oke, sebelum ke sana ini coba lihat dulu ini. NOF, kira-kira mereka dalam satu golongan atau satu periode? Sama PSCl. Satu periode, Bu. Satu Satu periode. periode. Periode berapa? 2. Yang NOF. 2. Periode? 2, Bu. 2. Iya, periode 2. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi nanti ada sebenarnya di dalam energi ionisasi semakin ke kanan itu semakin bertambah. Namun sayangnya ada pengecualian di sini. Jadi di N sama O. Kita lihat di sini. N di sini, O di sini. Jadi kanan O. Seharusnya semakin ke kanan semakin tinggi. Seharusnya O lebih tinggi daripada N. Namun di sini ada pengecualian. Jadi in oxygen the electron. Oke, siapa yang baru masuk? Oke, enggak ada ya. Jadi ini adalah konfigurasinya. Sebentar. Ini konfigurasinya untuk N itu nomor atomnya 7, untuk O itu 8, makanya konfigurasinya yang dituliskan yang kulit terakhir saja. Untuk kulit terakhirnya N itu adalah 3, ini yang dituliskan ini saja. Yang di O itu 4, ada 1 yang berpasangan. Nah, yang dilepas itu yang berpasangan dulu ini. Jadi ini adalah yang ini, itu adalah yang terluar, elektron terluar yang saya laseri ini. Bisa dilihat kan? Nah, yang akan diserang, yang akan menjadi sasaran ini yang akan dilepaskan karena dia adalah elektron terluarnya ini. Oke, kita lihat. Kira-kira kenapa? Menurut kalian kenapa? Ini ada khusus ini doang sih, khusus di golongan di periode 2 untuk N sama O. Jadi NOF ini di sini, NOF, PSCl di sini. Jadi yang atas yang NOF itu di periode 2, yang PSCl itu di periode 3. Oke. Jadi ini ya, in oxygen the electron is removed from a doubly occupied p orbital. Maksudnya apa? Ada yang mau menjelaskan? Boleh. Kalau kecepatan ngomong ya. Bu, misalkan kecepatan gitu ngajarnya. Oke, nanti saya ulang lagi. Permisi, Bu. Oke, silakan Ratu. Jadi, kalau di oksigen itu, karena elektron yang diambil itu kan elektron yang terakhir. Jadi, elektron yang diambil itu yang berpasangan dulu. Terus, itu tuh lebih mudah untuk mengambil elektron itu daripada untuk mengambil elektron yang N, karena yang elektron nitrogen itu karena dia setengah penuh jadi lebih stabil. Oke, terima kasih Ratu. Jadi ini ya. Jadi yang dilepaskan adalah yang berpasangan dulu. Seperti yang saya contohnya ke sini. Nah, ini bisa kita lihat. Yang tadi NOF ini adalah nilai energi ionisasi yang sudah dihitung, hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya dalam satu periode ini lihat 520, misalkan dari Li sini ya, 520 ke BE jadi 900, ke B ini 801. Dia kecenderungannya itu sebenarnya semakin naik. Namun di sini ada kerancuan. Jadi dari 1402 menjadi 1314. Dia turun. Terus naik lagi di F. Nah, itu ada pengecualian di golongan itu. Karena dianggap golongan 5A, ini kan dia paling tinggi ya, dia tinggi. Dari terus turun lagi, terus naik lagi gitu. Tinggi, turun, naik lagi. Sama yang digambarkan ini, O-nya itu turun. Seharusnya itu grafiknya semakin naik.
kayak gitu. Nah, itu akan berhubungan sama jari-jari nanti. Gini, analoginya seperti ini. Jadi, jari-jari tadi dalam satu golongan dari atas ke bawah dia akan semakin panjang. Kalau energi ionisasinya dia akan semakin apa tadi? Menurun, kecil. Menurun. Coba kalian kaitkan dulu. Coba, ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Analoginya seperti ini. Ketika kita semakin dekat dengan, misalkan kita punya seseorang yang kita sukai, semakin kita dekat sama dia, semakin kita sering ketemu sama dia, maka akan sulit sekali untuk move on dari dia. Namun ketika kita punya orang yang kita sukai, jaraknya semakin jauh sama dia, jarang ketemu, tidak satu sekolahan, maka energi untuk melupakan dia, energi untuk move on itu semakin mudah karena nggak sering ketemu. Nah, itu coba dikaitkan sama jari-jari gimana? Bisa menangkap nggak analogi saya tadi? Permisi, Bu. Ya, boleh. Silahkan, Jonathan. Pemahaman saya, Bu, kalau jari-jari semakin besar, otomatis kan kulit terluarnya semakin jauh, elektron terluar semakin jauh. Berarti tarikan dengan inti atomnya semakin kecil. Jadi semakin mudah untuk dikeluarkan gitu, Bu, elektronnya. Ya, betul sekali, Jonathan. Sedangkan semakin kecil radiusnya, semakin dekat kulitnya, itu semakin besar tarikannya, jadi semakin sulit ditarik gitu, Bu, elektronnya. Iya, betul sekali. Terima kasih, Jonathan. Ya, Jonathan sudah menangkap ya. Semoga teman-temannya juga menangkap. Jadi, kan jari-jari itu jarak antara inti ke elektron terluar, gitu kan? Nah, sedangkan energi ionisasi adalah energi yang apa tadi? Yang diperlukan oleh suatu atom untuk melepas elektron. Nah, ketika elektronnya itu jari-jarinya semakin panjang atau semakin jauh, maka kan semakin apa? Semakin mudah untuk dilepas. Betul. Gitu ya. Semoga bisa dimengerti, itu analoginya untuk menghafalkan mudah. Jadi kebalikannya energi ionisasi sama jari-jari atom. Oke, kita sudah ya, tadi sudah diperhatikan di golongan 2A, 5A, sama golongan 8A. Jadi ini adalah energi ionisasi yang besar dalam satuan kilojoule per mol. Oke. Nah, kita lihat ini. He, Ne ini dalam satu golongan lagi, jadi golongan 8A. Nah, ini. Oke, kita lihat yang gambar ini, Na sama Cl. Coba kalau dibuat konfigurasinya berapa? Elektron valensinya Na sama Cl berapa? Na itu nomor atomnya 11, Cl itu 17. 1. Berapa? Na berapa? Elektron valensinya 1. Oke, Na itu valensinya 1. Oke, bisa kita lihat seperti ini, pakai Niels Bohr bisa. Jadi, elektron valensinya 1. Untuk Cl itu pakai 2, 8, sisanya berapa? 7. Jadi, untuk membentuk stabil itu kita harus mentaati aturan duplet sama oktet. Ini akan kita bahas lebih lanjut di ikatan kimia nanti. Jadi, ikatan duplet sama oktet itu duplet itu 2. Jadi, akan stabil itu kalau 2 atau 8. 8 itu untuk membentuk gas mulia itu. Maka 1 ini kira-kira lebih, kalau ke 8 jauh nggak? Jauh, Bu. Jauh. Nah, kalau jauh itu lebih baik dilepaskan. Makanya kalau jauh sama dia lebih baik dilepaskan gitu. Itu ya. Jadi ini melepaskan 1 elektron. Jadi dilepaskan. Jadi intinya gini, gimana caranya menghafal itu dilepaskan atau ditangkap? Kalau dia 4 ke bawah, maka dia akan dilepaskan. Kalau elektron valensinya 4 ke bawah, dia akan dilepaskan. Kalau elektron valensinya 4 ke atas, dia akan dinaikkan atau dijadikan ke 8 gitu. Kalau 4 pas, Bu. Kalau 4 pas? Iya, Bu, kalau 4. Kalau gimana? Kalau 4 pas? Ya, Bu. Tergantung gini, tergantung dia pasangannya sama siapa. Misalkan pasangannya itu sudah mendekati 8, berarti dia akan dilepas 4. Tetapi kalau pasangannya itu kurang dari 8, maka dia akan ditangkap, pasangannya akan melepas. Gitu, tergantung pasangannya. Nggak mungkin dua-duanya itu 4-4, nggak mungkin. Nanti nggak akan terjadi reaksi antara 2 unsur itu. Gitu.
Gimana, Gilang? Gilang ya tadi? Ya, Bu. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah Na sama Cl atau garam dapur atau sodium chloride ya bahasa Inggrisnya. Nah, ini dia akan melepas 1 elektron, sedangkan yang 7 ini untuk menuju ke 8 dia lebih dekat. Makanya dia akan menangkap 1 elektron. Jadi yang ini menangkap 1 elektron, atau kalian boleh nulis E saja, E- gitu saja boleh. Nah, ini akan menangkap elektron. Jadi yang kation yang mana? Na atau Cl? Yang akan menjadi ion positif siapa? Na. Iya, Na. Yang akan menjadi ion negatif otomatis si Cl. Jadi kationnya Na, si anionnya Cl. Makanya dia akan bersatu NaCl. Kalau semuanya itu anion-anion nggak bisa, kation-kation juga nggak bisa, harus anion-kation seperti itu. Gitu, bisa dimengerti? Nah, ini the greater of ionization energy, the more difficult it is to remove an electron. Jadi semakin besar energi ionisasinya, semakin sulit untuk melepaskan elektron. Gitu ya. Kalau energi ionisasinya semakin besar, dia akan sulit melepaskan elektron. Tadi diingat-ingat, dalam satu golongan semakin apa energi ionisasinya? Energi ionisasinya dalam satu golongan semakin Kecil. kecil. Oke, semakin kecil. Karena jari-jarinya semakin panjang tadi. Oke, ini pengertiannya. Ini kesimpulannya. Dari semakin ke kanan, dia akan semakin increase. Kalau semakin ke bawah, dia akan semakin decrease. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah electron affinity. Coba dibacakan deh satu orang biar nggak ngantuk. Siapa boleh? Ayo. Apa itu electron affinity? Bacain aja slide-nya aja. Minta tolong dibacain. Yang mungkin dari tadi yang belum ngomong, atau saya tunjuk nih biar ngomong. Ayo siapa? Aku mau deh. Raras, coba Raras. Raras Kaila. Oke, Raras. Ya, coba Raras bacain. Electron affinity. The electron affinity of neutral atom or molecule is defined as the amount of energy released when an electron is added to it to form a negative ion. Oke, terima kasih Raras. Raras mau menjelaskan sekalian nggak artinya apa? Gimana Bu, masih bingung? Maksudnya elektron afinitas atau afinitas elektron ini apa? Electron affinity itu apa artinya? Mungkin bisa dijelaskan dalam bentuk bahasa Indonesia boleh. Tadi kan membacakan. Laras mau nggak menjelaskan? Mau mencoba menjelaskan? Afinitas elektron didefinisikan sebagai jumlah energi yang dilepas saat elektron ditambahkan untuk menciptakan ion negatif. Oke, terima kasih Raras. Ya, jadi afinitas elektron dalam atom netral atau molekul itu didefinisikan sebagai energi yang dilepaskan ketika suatu atom itu ketambahan atau elektron ditambahkan. Ketika elektron ditambahkan, maka ada energi yang dilepaskan. Jadi ada energi yang dilepaskan, ada sesuatu yang harus dilepaskan ketika mau menambahkan elektron itu. Jadi ini ya bisa dilihat. Jadi harga affinity elektron atau elektron affinity atau afinitas elektron itu ada banyak, nggak cuma satu. Jadi misalkan yang ini bisa dilihat yang hitam ini. Ini nggak nyala lasernya. Oke, nah ini ketika ketambahan satu elektron dia akan menjadi Xe-. Oke, catatan dan perlu diingat bahwa elektron affinity sama ionisasi energi ionisasi ini hanya berlaku di fase gas. Gitu. Kalau solid, liquid, aqueous enggak. Jadi harus gas seperti ini. Jadi ini ketika ketambahan satu elektron dia akan menjadi X-. Nah, ini kalau dia sudah X-, ketambahan lagi satu elektron akan menjadi X2-. Artinya dia itu menambah elektron. Diingat-ingat kalau tandanya min itu artinya menambah, kalau tandanya plus itu justru akan mengurangi. Contohnya adalah fluor.
Klorin ini gas, ketika dia ketambahan emin akan menjadi F-min. Dan energi di sini adalah energinya dilepaskan. Begitu juga Cl. Nah, FCl-BrI ini golongan apa? Golongan? Halogen. Ya, betul. Halogen. Halogen itu golongan 7A ya. Jadi golongan 7A bisa dilihat F itu yang paling bawah atau yang paling atas di dalam ya atas. Berarti jadi semakin dari atas ke bawah semakin apa afinitas elektronnya ini? Besar. Semakin besar. Besarkah atau kecil? Coba dilihat. Ke atas semakin kecil. Ada yang kecil ada yang besar, Bu. Dari atas ke bawah dalam satu golongan dia semakin besar atau semakin kecil. Jangan tertipu ya melihat bulat-bulatannya semakin besar. Bulat-bulatan yang besar itu menandakan jari-jari. Semakin apa? Semakin kecil. Semakin bawah semakin kecil, Bu. Kecil, Bu. Iya, semakin kecil. Jadi dia semakin kecil. Oke, ke sini. Bisa dilihat ini. Nah, afinitas elektron itu bernilai negatif apabila dia melepas energi. Jadi, afinitas elektron itu spesial, punya nilai positif, punya nilai negatif. Nah, ini contohnya adalah yang nilai positif, yang kayak golongan 2A, ini nilainya dia positif. Golongan 8A, ini dia positif. Nah, ada juga yang negatif. Yang negatif itu adalah ketika dia melepas energi, dan yang positif adalah ketika dia menyerap energi. Jadi kan tadi pengertiannya afinitas, sekali lagi pengertiannya afinitas kan ketika dia ketambahan elektron, dia akan membentuk ion negatif. Nah, makanya dia akan bernilai negatif ketika melepas elektron. Nah, ketika dia menangkap atau menyerap energi, akan bernilai positif. Nah, makin negatif nilai afinitas elektron, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron. Jadi akan membentuk ion negatif. Jadi afinitas elektron itu tujuannya adalah goals-nya dia adalah untuk membentuk ion negatif. Nah, kenapa? Coba pikirkan, kenapa golongan 2A sama golongan 8A, kenapa mereka nilainya positif? Kenapa? Kenapa? Adanya penyerapan energi. Dia menyerap energi. Ya, kalau dia menyerap energi, emang dia positif ya. Ya, kenapa dia positif gitu? Terima kasih. Tadi siapa yang jawab? Leika. Oke, kenapa? Ya, karena dia menyerap energi, makanya dia positif. Nah, kenapa dia tuh positif? Kenapa coba? Ada yang tahu? Boleh on mic atau boleh mencoba, salah nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Pelepasan sama penyerapan energinya ini ya, Bu ya? Iya, pelepasan sama ini bersama energinya, iya benar. Tapi kenapa Jumlah elektron luar, Bu? Jumlah elektron luarnya. Iya, mendekati. Ayo. Ini golongan 1A ya? Golongan 1. Ini golongan BE ke bawah, ini golongan 2A. 2A sama 8A itu ya, Bu? Iya. 2A sama golongan 8A. Mungkin karena elektron dari yang lain tuh diserap gitu, Bu. Iya, karena yang lain diserap, makanya yang lain negatif. Bu, mungkin karena ini, Bu. Ya. 2 sama Kenapa, itu apa? Gimana, Jonathan? Karena Yang gimana ya? ternyata susah ya mengungkapkan, atau kalian sebenarnya tahu tapi bingung mengungkapkan gimana? Mungkin karena dicoba. Karena apa, Audrey? Sama golongan 8 itu elektronnya paling stabil. Paling stabil, ya betul sekali. Jawaban Audrey, dia paling stabil. Kan 8 itu dia udah nggak mau
kemasukan siapapun, dia tuh nggak mau tambahan elektron, dia tuh udah stabil lah. BE itu, kenapa yang 1A itu enggak? Tapi karena berdasarkan perhitungan seperti ini ya, kalau BE itu kan dia melepas 2 elektron. Dia kan juga BE itu kan enggak gini. Jadi BE itu elektron valensinya atau elektron yang terletak pada kulit terluar kan 2. Ya enggak? BE itu kayak misalkan BE itu nomor atomnya 4. Jadi kan elektron valensinya adalah disingkat He 2s2. Berarti elektron valensinya adalah 2. Nah, dia itu duplet kan? Nah, He8 adalah oktet. Makanya untuk stabil tadi kan kembali lagi harus kalau nggak duplet harus oktet. Makanya yang 2 golongan ini dia stabil, makanya nilainya positif. Dia menyerap energi, yang lain-lainnya adalah melepas energi. Begitu. Bisa dimengerti? Ini nanti bisa dibaca alasannya di sini ya. Oke, masih bingung? Kecepatan? Halo? Aman, Bu, aman. Aman, oke. Terima kasih, aman, oke. Oke, kalau sudah tidak aman, otaknya sudah mulai oleng, langsung ngomong. Lambaikan tangan boleh, kalau nggak mau nyalain mikrofon, gitu ya. Oke, electronegativity. Ini sudah kita pelajari 3, jari-jari atom, lalu masih lama waktunya. Jari-jari atom, lalu ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, sekarang adalah keelektronegatifan atau electronegativity. Coba dibacakan yang tadi belum ngomong boleh, daripada kena serangan saya. Yuk. Ayo, silahkan. Misi, Bu. Biar ya, silakan Timothy. Ya, Timothy mau membacakan boleh. Membacakan atau menyampaikan pendapat, Bu? Oh ya, menyampaikan pendapat juga semakin boleh dibacakan terus menyampaikan pendapat apa menurut Timothy elektronegatifan ini. Kalau menurut saya, Bu, elektronegativity itu kemampuan sebuah atom untuk menahan elektronnya, Bu. Jadi polanya itu semakin meningkat ketika dia bergerak ke kanan dan ke atas, Bu. Karena kalau misalnya kita lihat di grup 1, itu dia bakalan lebih milih untuk melepas daripada menahan, Bu. Oke. Berbeda dengan yang di grup 8A itu dia bakal memilih untuk menahan karena sudah stabil, Bu. Iya, oke. Siap. Terima kasih Timothy. Ada yang lain? Silahkan. Yang Neng Putri, ayo. Biar saya hafal semuanya. Karena hanya sekali saya ngajar kalian. Saya ngajar kelas D sama E. Ayo. Coba dibacakan aja. Ada yang mau membacakan nggak elektronegativity? Kalau nggak mau nyampein pendapat, coba bacakan aja deh, nggak apa-apa kok. Jangan sampai terjadi kayak kelas berapa kemarin saya membaca kuesionernya, Bu sebenarnya itu saya pengen membaca, kalau nggak kelas D atau kelas E gitu. Bu saya tuh sebenarnya pengen menjawab gitu, tapi saya tuh ragu jawabannya saya kan nanti takutnya saya salah gitu, makanya saya tuh nggak jawab. Terus ternyata ketika dijawab teman saya jawabannya benar dan di situ saya menyesal. Nah, jangan sampai kalian kayak gitu ya. Penyesalan tuh emang di akhir. Sekali, Bu. Tepat sasaran sekali, Bu. Oh. Tepat sasaran. Oke. Nah, penyesalan itu di akhir emang, makanya jangan sampai itu terjadi. Yuk, pendaftaran aja di awal. Yuk, silahkan disampaikan salah nggak apa-apa. Namanya kita belajar. Saya juga salah, saya juga belajar dari kalian. Gitu. Yuk, electronegativity. Masa saya harus menyerang lagi? Siapa bentar? Pikalaksi ini cewek apa cowok? Kayaknya cewek. Cewek, Bu. Oke, yuk dibaca. Electronegativity is a measure of the tendency of an atom to attract a bonding pair of electrons. Electronegativity increase from left to right across the periodic table below. Oke. Mau menjelaskan nggak?
Pika. Enggak. Oh, enggak. Oke. Sudah ditolak duluan ya. Siap jawaban tidak. Oke, temannya yang lain deh. Mau jelasin nggak? Ayo, jangan terbiasa untuk ditunjuk, jangan. Ayo, maju sendiri. Apa? Atau mungkin baru sekali ini sama saya, makanya malu-malu kayak gitu, atau gimana? Padahal ini yang terakhir dan pertama dan terakhir gitu, makanya saya pengen semuanya aktif. Ayo, Leiga, coba Leiga. Legia atau Leiga tadi? Bu, Le aja Bu, Le aja. Iya, Bu. Le aja. Oke, Le, silahkan Le. Gimana Bu? Ini diartikan apa itu maksudnya? Electronegativity adalah pengukuran dari tendensitas sebuah atom untuk mengikat atau untuk mengikat pair of electron. Mengikat elektron lain gitu. Mungkin. Iya, oke. Bawahnya electronegativities increase. Electronegativities itu meningkat dari kiri ke kanan. Across itu melewati ya? Apa menyerang? Menyerang ya, melewati. Across menyeberangi. Melewati. Jangan. Yang menyeberangi periodik tabel yang ada di bawah. Oke, terima kasih, Lei. Sama-sama, Bu. Oke. Oh iya, izin ke kamar mandi boleh? Jangan ditahan ya. Tinggalkan saja kalau saya belum membaca chatnya. Oke. Nah, benar sekali. Jadi electronegativity adalah ukuran atau ukuran kecenderungan suatu atom ketika dia attract menarik pasangan elektron begitu. Jadi ini yang saya tampilkan di bawah ini, yang Li, H, Li, Be dan sampai F ini, kalian bisa lihat kira-kira elektronegatifannya besar di mana? Besar di mana ini? Paling besar di unsur apa? F, Bu. Iya, F, Bu. F itu di golongan halogen atau 7A. Jadi dia semakin dari kiri ke kanan, dia akan semakin naik. Dan tertinggi itu di F. Ini dari mana hitungannya? Ini dari Pak Lewis Pauling. Kalau ditanya ini dari mana? Ini hitungannya Pak Lewis Pauling. Jadi udah tidak bisa di ini lagi. Jadi beliau udah ngitung dan udah diterima oleh internasional bahwa unsur F ini memiliki elektronegatifan yang semakin besar. Kenapa? Kenapa yang kanan? Kenapa yang kanan? Kenapa nggak yang kiri yang semakin besar? Kenapa? Alasannya apa? Karena yang kanan itu kayak deket banget sama noble gas, deket banget untuk jadi stabil gitu loh, kayak hampir stabil. Betul sekali. Dia itu kayak nggak rela. Iya, kayak nggak rela. Mau curhat juga boleh. Jadi misalnya, ya kayak nggak rela gitu. Jadi yang kanan itu, kenapa bukan yang golongan 8? Sekali lagi, golongan 8A itu udah stabil. Mereka nggak mau diusik. Makanya yang golongan F ke bawah ini, golongan 8A atau golongan halogen, dia itu paling mudah untuk menuju ke 8, untuk menuju ke oktet semakin mudah, untuk menarik satu elektron semakin mudah, cukup narik satu aja dia udah stabil. Nah, teman-temannya ini susah, jadi dia harus narik 2 untuk stabil, untuk O, untuk N harus narik 3 untuk stabil gitu. Tapi kecenderungannya, nilainya, elektronegativity-nya itu nggak jauh berbeda, maksudnya jaraknya nggak kayak ionisasi, energi ionisasi, afinitas elektron yang terpaut jauh gitu. Nah, ini enggak, cuman beda koma-koma gitu doang. Nah, itu ini ya Pak Pauling. Nah, elektronegatifan ini dia akan meningkat dari kiri ke kanan. Jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan dia akan semakin naik. Otomatis dari atas ke bawah dia akan semakin apa? Kecil. Ya, semakin kecil. Jadi diingat-ingat ya, kalau jari-jari dari atas ke bawah dia semakin panjang, dari kiri ke kanan dia semakin kecil, tapi yang teman-temannya yang lainnya, mulai dari energi ionisasi, elektronegatifan, afinitas elektron, dia tuh kebalikannya si jari-jari tadi. Gitu. Nah, teman-temannya yang lain, yang di kanan A, the element of the left of the periodic table have low
electronegativities are often called electropositive element. Jadi yang kanan-kanan dia akan cenderung untuk membentuk kation atau ion positif kayak Li, Li+, Na+, kayak gitu. Nggak ada Na- ya gitu, nggak ada. Jadi yang di kiri sistem periodik unsur itu akan cenderung membentuk elektropositif, sedangkan yang di kanan akan cenderung membentuk elektronegatif gitu. Bisa dimengerti? Aman? Aman, Bu, aman. Aman. Oke, kalau sudah oleng langsung ngomong ya. Oke, ini adalah yang perhitungannya Pak Pauling tadi sama seperti yang tadi. Nah, semakin besar ke elektronegatifan, dia itu akan semakin mudah membentuk ion negatif. Akan semakin stabilnya cepat membentuk ion negatif. Nah, kalau yang elektronegatifnya kecil, dia akan sulit membentuk elektronegatif dan cenderung membentuk ion positif. Oke, ini adalah nilai keelektronegatifannya. Nah, ada pertanyaan yang spesial buat kalian lagi. Coba pikirkan, kenapa golongan 8A ini bintang-bintang? Kenapa, ayo? Kenapa golongan 8A bintang-bintang isinya? Yang lainnya punya nilai nih? Seperti kata Ratu tadi, Bu. Iya, gimana? Seperti kata Ratu? Yang sekarang kata rajanya gimana, kata raja? Jonathan? Siapa tuh rajanya tuh? Muncul. Jonathan rajanya, karena tadi seperti kata Ratu. Berarti Ibu tidak tahu. Ibu tidak tahu. Nggak tahu. Ada, Bu. Dikasih tahu di belakang Bukan ya, Jonathan, Bu. Oke, Bu. PC, Bu. Oke, saya mohon untuk rajanya tidak kesel dulu ya, disimpan ini rasa kekesalannya disimpan. Oke, biarlah Jonathan dulu yang menjadi raja palsunya. Silahkan Jonathan, gimana? Kalau menangkap dari jawaban Ratu tadi, kenapa elektronegatifan di 8A itu bintang-bintang gitu? Karena dia udah stabil, Bu, makanya jadi acuan noble gas itu sendiri. Oke. Jadi dia tidak akan mempertahankan ataupun melepas elektronnya karena dia udah stabil gitu, menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Jonathan. Jadi benar sekali yang dikatakan Ratu dan Raja, dia udah stabil, tidak mau diusik, udah stabil, udah pas 8 dia, elektron valensinya semuanya 8. Oke, ada pertanyaan lagi menarik buat kalian. Kalian tahu di sistem periodik ini, mungkin kemarin kalau sudah dijelaskan Pak Falah, mungkin jawabannya akan tahu. Kalau mungkin kalian lupa akan lupa, tapi kalau kalian ingat akan ingat ya. Oke, kenapa organeson ini golongan 8A? Kenapa organeson tidak menjadi unsur gas mulia? Kenapa unsur gas mulianya kenapa hanya H, Ne, Ar, Kr, Xr, Rn? Kenapa hanya heboh negara Argentina karena senat runtuh? Kenapa organeson tidak masuk? Nggak tahu. Oke, kenapa? Kenapa Gilang? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Oke, jawabannya kok menyerah sekali, nggak tahu. Oke, kenapa? Yang lainnya kenapa? Selain Gilang deh, Gilang udah nyerah, nggak tahu, udah angkat tangan dia. Belum perang udah nyerah dia. Yang lainnya? Mungkin karena dia itu nggak terdapat di alam, apa ya? Nggak terdapat di alam. Kayak unsur yang dibuat gitu oleh manusia. Semua gas mulia ini juga tidak berupa gas kan, dia sulit ditemukan di alam juga. Jadi ada 92. Jadi ada 92 unsur yang ditemukan di alam, selebihnya itu enggak. Jadi ada 116 unsur kan, 92-nya itu bisa ditemukan di alam. Contohnya belerang, selenium, contohnya adalah besi, kobalt, krom dan lain teman-temannya. Nah, organeson ini adalah contoh unsur buatan ini. Dia unsur buatan yang ditembakkan dari penembakan inti atom. Jadi organeson ini ditemukan oleh Yuri Organeson, orang mana? Saya lupa orang mana. Yuri Organeson pokoknya namanya yang menemukan. Inggris kalau nggak salah ya. Gitu. Dia adalah seorang fisikawan nuklir. Kalau kalian pengen masuk ke jurusan nuklir nanti bisa. Nah, kembali lagi, kenapa si Organeson nggak diakui di gas mulia? Kenapa? Jahat banget kan ya? Udah satu golongan, satu ruang, satu kelas, tapi dia nggak diakui Organeson ini.
Kenapa? Semoga ada yang menjawab tepat. Yuk. Karena bukan gas. Kenapa? Mungkin karena dia bukan gas. Oke, Ratu. Betul sekali jawabannya. Karena organisme itu bukan gas. Apa, Ratu? Dia wujudnya apa? Padat. Iya, dia logam padat. Iya, dia logam padat bersifat radioaktif sama kayak Rn, cuman Rn diakui karena Rn wujudnya adalah gas. Namanya gas mulia, berarti harus yang gas-gas. Sedangkan organisme ini dia nggak gas, dia adalah logam, makanya dia nggak diakui sebagai gas mulia. Dia baru ditemukan 2015 silam dan dipublikasikan oleh International Union Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 2016. Ya. Oke. Bagus. Ini electronegativity. Jadi semakin ke kanan dia akan semakin naik, semakin ke bawah dia akan semakin turun. Itu kesimpulannya untuk electronegativity. Oke, lanjutnya adalah melting and boiling point. Nah, melting berarti apa? Melting point berarti titik leleh atau titik didihnya? Leleh, Bu. Oke, titik leleh. Coba dibacain lagi deh yang dari tadi belum bersuara gitu. Tolong merasa dengan hormat yang tadi belum bersuara, menjawab salam atau apa gitu, tolong bersuara ya, biar nggak ngantuk, kasihan saya nanti. Yuk. Panggil rajanya aja, Bu. Oke, Raja, silahkan Raja. Nah, itulah. Silahkan Raja menunjuk deh satu temannya. Kayaknya yang cewek ini banyak yang pendiam ya. Ayo. Ayo Raja. Ayo Raja, ayo. Ayo Rohim. Siapa ayo. Jonathan mau nunjuk nggak? Kan ya. Bukan saya rajanya, Bu. Oh, bukan kamu, siapa? Terus sebut. Inisial huruf awal. Lah, kan raja huruf awalnya R. R, tapi di sini nggak ada nama Raja. Namanya juga R. Oh, namanya juga R. Kenapa nggak tanya ratunya, Bu? Oke, Rohim, silahkan Rohim. Nah, itulah. Itulah. Oke, silahkan Rohim. Rohim, tolong bacain dong Rohim. Kamu Raja yang diakui oleh kelas A. Yuk, silahkan Rohim. Melting point is a temperature when. Ayo Rohim. Saya mau Rohim. Kasihan Rohim dari tadi diem. Ya, monggo. Tapi nggak merasa sebagai raja, Bu. Iya. Raja, ya oke, Raja Rohim. Melting point is a temperature when a vapor pressure of solid substance equals to its vapor pressure of its liquid test. Ya. Terus? Dalam satu golongan titik leleh dan titik didih, unsur logam berkurang dari atas ke bawah. Sementara itu enggak. Itu enggak saya suruh baca. Yang ini artinya aja, artinya melting point tadi. Titik leleh adalah suhu ketika tekanan. Iya benar. Tekanan vapor itu uap. Tekanan uap dari solid zat padat sama dengan tekanan uap dari fase liquidnya, Bu. Liquid itu apa? Zat cair. Ya, betul. Jadi melting point atau titik leleh ini adalah suhu ketika tekanan uap zat padat itu sama dengan tekanan uap zat cairnya. Contohnya adalah es meleleh ini. Nah, ini bisa kita lihat di grafiknya ini. Li, Be, B sama C. Dalam satu apa? Tadi udah, ayo dalam satu apa? Periode. Dalam satu periode. Ya, dalam satu periode. Dia semakin apa ini? Melting point-nya. Semakin tinggi. Iya, semakin naik atau semakin tinggi. Jadi melting point. Nah, melting point ini dia dalam satu periode semakin tinggi. Tapi gini, jadi melting point ini berkaitan erat nanti dengan logam dan non logam. Jadi ketika dia logam itu diingat-ingat ya di dalam sistem periodik nanti ya di sini logam. Oke, dalam sistem periodik logam itu terletak di kiri-kiri.
Tengah itu ada semi logam dan non logam. Nah, yang 8A itu gas mulia, berarti dia non logam kan. Nah, jadi logam-logam itu sebelah kiri-kiri. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi ketika dia logam, titik didih dan titik lelehnya itu akan berkurang dari atas ke bawah. Jadi dalam satu golongan itu dia kalau logam, dia itu akan semakin berkurang dari atas ke bawah. Jadi yang paling tinggi adalah yang di atas. Nah, sedangkan untuk yang non logam itu kebalikannya. Titik didih dan titik leleh unsur non logam itu bertambah dari atas ke bawah, itu kalau non logamnya bertambah, kalau logam berkurang. Nah, ini adalah titik didih, ganti boiling point. Silahkan tunjuk satu temennya, nggak apa-apa. Biar yang tadi belum sama sekali belum ngomong. Ayo silahkan Raja Rohim. Halo. Halo. Ya, Raja Rohim. Masih tersambung. Siapa ya? Gibran aja deh. Gibran. Gimana? Nunjuk ya, Bu? Nunjuk satu ya? Iya, nunjuk satu. Terserah. Tapi jangan Ratu ya. Ratu dari tadi udah ngomong. Kan geng. Gibran aja, Bu. Gibran. Ya, silakan. Yuk, yang ditunjuk. On mic, yuk. On mic. Tolong dibacakan. Nanti kalau nggak tahu artinya nggak apa-apa kok. Bisa dilemparkan, diserangkan ke temannya. Cek. Ya, cek. Ya, masuk. Silakan. Boiling point is a temperature when a vapor pressure of liquid substance equal to its surrounding pressure. Artinya apa? Artinya apa, Gibran? Ayo. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Gibran mau mencalonkan wali kota Solo ya? Iya, Gibran. Gibran asli orang mana? Asli orang mana? Kebumen, Bu. Oh, Kebumen. Oke. Berarti mencalonkan wali kota Kebumen ya kelak ya. Amin. Oke, boiling point adalah jadi titik didih adalah suhu saat tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan sekitarnya. Jadi sama dengan tekanan di sekitarnya. Nah, ini bisa kita lihat dari H. Jadi ini muter ya. Jadi H, hidrogen, helium, ini golongan periode 1. Terus litium, berilium, boron, karbon, ini adalah sudah ke periode berikutnya, yaitu periode 2. Jadi untuk titik didih dan titik leleh ini, dia tuh tergantung unsurnya, naik turun gitu. Jadi kembali lagi ke logam dan non-logam. Nah ini, dalam satu golongan ternyata ada 2 jenis kecenderungan, yaitu unsur-unsur golongan 1A sampai 4A, itu titik cair atau titik lelehnya dan titik didihnya makin rendah dari atas ke bawah, kecenderungannya gitu. Tapi ada beberapa yang nggak teratur gitu, kayak tadi ada beberapa yang tidak teratur. Terus yang unsur golongan 5A sampai 8A itu unsur-unsurnya di kanan ini, yang non logam itu, dia akan makin tinggi dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah dia akan semakin tinggi. Kalau logamnya dari atas ke bawah dia akan semakin turun gitu untuk melting and boiling point. Nah, ini adalah selanjutnya yaitu sifat logam dan non-logam dari periodik dalam sistem periodik. Jadi ini adalah litium, natrium, kalium. Mereka ada di golongan 1A. Jadi di golongan 1A itu masuk logam atau non-logam berarti? Halo? Logam atau non-logam? Golongan 1A. Jadi dalam lancur 1A. Alkali. Logam atau non-logam? Logam, Bu. Logam, iya logam.
Jadi dia adalah golongan-golongan logam. Jadi ketika dia itu bereaksi dengan air akan seperti ini. Jadi ini bisa dilihat semakin ke sana berarti apinya semakin ini. Litium, natrium, kalium tuh urut gitu. Oke, kita lihat ini. Nah, dalam satu golongan sifat logam ini bisa dilihat litium, natrium dan kawan-kawannya. Ini logamnya seperti ini, bentuknya berbeda-beda meskipun sama-sama logam tapi bentuknya berbeda. Nah, sifat logam dan non-logam ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu energi ionisasi dan juga afinitas elektron. Jadi dari atas ke bawah energi ionisasi unsur itu berkurang kan, dari atas ke bawah energi ionisasinya berkurang, jari-jarinya yang bertambah. Diingat-ingat itu nggak boleh kebalik. Sehingga mudah melepaskan elektron dan sifat logamnya semakin bertambah di situ. Dia mudah melepaskan elektron. Nah, untuk afinitasnya dia akan semakin ini menangkap sulit bagi unsur tersebut untuk menangkap elektron. Nah, sifat non logamnya berkurang. Ya pedomannya pokoknya kalau logam dari atas ke bawah dia itu sifat logamnya semakin turun. Nah, kalau yang non logam dari atas ke bawah sifat non logamnya justru semakin bertambah gitu. Ini adalah contoh non logam. Dia adalah belerang. Yang kuning-kuning ini adalah belerang, yaitu S. Yang ini adalah Se. Se itu selenium. Se itu biasa digunakan untuk ketika kalian tahu tentang ini, tahu nggak papan sel surya, tahu nggak? Pernah lihat nggak? Pernah, Bu. Ya, itu dia menyumbangkan unsur di situ. Maksudnya dia berguna untuk pembuatan itu juga komponen yang papan yang buat untuk sel surya itu. Di Indonesia Timur lagi banyak ini sel surya. Jadi dia karena di sana tidak ada listrik ya, makanya dia mengandalkan konversi energi matahari ini untuk menjadi energi listrik gitu. Nanti selanjutnya kalian yang akan mengembangkan ini. Oke, kalau dalam dalam satu periode unsur sifat logam itu berkurang dari kiri ke kanan. Ya, semakin berkurang dari kiri ke kanan. Energi ionisasi unsur tersebut bertambah, kalau energi ionisasinya bertambah dari kiri ke kanan sehingga makin sulit bagi atom tersebut untuk melepaskan elektron. Bentar. Gitu. Oke, ini adalah gambar logam dan non logam. Bisa dilihat bahwa logam itu yang hijau-hijau ini. Jadi non logam, mohon maaf, non logam itu hijau-hijau ini sedikit sekali. Hanya ada berapa ini? Berapa non logamnya berapa? 11, Bu. 11, Bu. Ya, cuman ada ini. Yang lainnya adalah unsur-unsur logam yang kebanyakan yang kita temukan. Yang biru-biru adalah metaloid, jadi semi logam. Yang pink ini adalah gas mulia. Gitu. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Jadi bisa disimpulkan ini ya. Kesimpulannya adalah ini. Jadi ini naik semua. Ketika jari-jari dari atas ke bawah, dia akan semakin naik. Jari-jari dari kiri ke kanan, dia akan semakin turun. Tapi dari kanan ke kiri, dia akan semakin naik. Jadi panah ini menunjukkan ketika dia naik-naik doang. Ya. Energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan itu sama. Dari kiri ke kanan, dia akan semakin bertambah. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, itu dia akan berkurang. Nah, bertambahnya ketika di atas ini, electronegativity, kalau dari bawah ke atas dia akan bertambah. Tapi kalau dari atas ke bawah dia akan berkurang. Itulah kesimpulan pembelajaran kita tentang tabel periodik, sistem keperiodikan unsur pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau sudah ngerti, atau tidak mudah sama sekali, atau saya ketepetan, silahkan dikritik, saya nggak apa-apa. Senang malahan kalau dapat kritik, atau kalian mau ngomong apa boleh. Nggak menarik kelasnya, Bu, nggak apa-apa. Gimana? Ini ya, jadi ini adalah SPU yang baru. Kalau kemarin kalian belum ini, jadi ada, mana tadi ya? Ini, jadi, oh my god.
Jadi sistem periodik yang baru itu dia ada 4 elemen, ada 4 unsur yang ada nihonium, ada moscovium 115 ini, ada tennesin, ada 117 dan organeson 118. Itu ada 4 penambahan 4 unsur itu yang sehingga melengkapi tabel periodik. Apakah nanti tidak ada unsur lagi gitu? Boleh ada unsur lagi misalkan ditemukan dan diakui oleh IUPAC. Nah, makanya boleh dipublikasikan untuk menjadi unsur baru lagi. Nihonium itu karena ditemukan di Nihon atau Jepang, makanya dinamakan nihonium. Moscovium itu ditemukan di Rusia. Ibu kotanya Rusia kan Moskow kan? Makanya namanya Moscovium. Tennesin itu juga ya di Tennesia atau apa gitu di Inggris. Yang ditemukan di Indonesia nggak ada, Bu? Ya nanti bilang ya. Girald nanti menemukan ya. Ya. Geranium, Bu. Ya, nanti masih ada siapa tahu. Geranium belum ada kan, Bu? Ya, belum ada. Germanium ada, kalau Germanium udah ada. Germanium ada. Nanti dinamakan JE mungkin belum ada kok JE. Jeremy kan ya. Nanti Geranium, Bu. Gitu ya, itu yang baru adalah ini. Jadi kalau kalian mau beli tabel periodik unsur, kalau nggak ada 4 unsur ini, kalau masih UUT, US, UP itu masih yang lama gitu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang sifat keperiodikan unsur? Jadi intinya kalau saya mau kesimpulan dari kalian aja. Coba sekalian simpulkan sebelum nanti saya berikan ke Pak Joko. Ayo. Coba kalian simpulkan apa yang kalian dapat. Misalkan dapatnya 1 doang yang nyantol di otak, yang nyangkut di otak cuma 1, nggak apa-apa, sampaikan gitu. Daripada nggak sama sekali ya kan, setidaknya ada yang nyangkut gitu. Yuk. Ayo. Bu. Ya, monggo. Giral, yuk. Nah, jadi atomic radius itu jari-jari atom itu semakin ke sudut bawah kiri semakin besar, dan untuk energi ionisasi energi sama elektronegativity itu semakin ke kanan atas semakin besar. Jadi kebalikan. Oke, terima kasih, alhamdulillah ya kan, lumayan ya kan. Ya, ini Giral tuh artinya apa? Artinya dia mau ngasih kesempatan untuk teman-temannya. Kalau biasanya saya ngajar kelas D sama E, kalau dia tahu itu semuanya diungkapin gitu. Nggak mau ngasih kesempatan yang lain, semua disimpulkan sama dia. Ayo, silakan yang lain. Giral nih ngasih kesempatan kalian gitu. Yuk, baik banget dia ini. Sebenarnya ada 2 kemungkinan, antara yang nyantol itu atau ngasih kesempatan temennya. Tapi saya positif thinking, ini ngasih kesempatan temennya. Gitu. Ayo, temennya yang lain. Masa Giral doang? Jadi kalian tuh nggak usah menyerah atau bilang salah satu apa yang menjadikan kalian suka sama materi itu adalah pertama adalah suka pelajarannya, yang kedua adalah suka sama gurunya. Ketika kalian sudah benci sama pelajarannya susah, kimia, waduh bahaya semuanya isinya adalah bom-bom kayak gitu. Nah itu udah membuat mindset kita udah mencetak, meng-create mindset kita, pikiran kita untuk negatif terus sama kimia. Padahal enggak, padahal kita juga berkaitan sama kimia terus dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua gurunya, kalau kalian sudah nggak suka sama gurunya, nah itu sudah bahaya sekali. Udah ya wassalam lah, mau pelajaran gimana mau suka sama gurunya, dia yang menyampaikan nggak suka gitu. Jadi modalnya adalah harus menerima gurunya sama pelajarannya gitu. Suka nggak suka, mau nggak mau, itulah gurunya ya, kita terima gitu. Jadi semuanya itu dibuat senang, disyukuri, sabar, pelan-pelan gitu. Nanti kita akan ketemu dan akan menemukan lazatnya, akan menemukan enaknya gitu. Tapi ketika kita tuh udah tugas postes ada, tugas fisika ada, tugas biologi ada, semuanya ada. Nah, gitu kalian tuh sudah mengotori otak kalian duluan. Coba kalian berpikir gini, kita itu berjalan, di depan itu banyak duri. Nah, kita jangan melihat semua duri dulu, kita lihat duri yang ada di depan kita yang satu-satu, kita singkirkan, lalu kita jalan lagi ke depan, kita singkirkan lagi durinya, jalan lagi ke depan, singkirkan lagi durinya gitu. Sama soal postes, tugasnya banyak, dia kerjain satu-satu, namanya juga siswa. Kalau kita nggak mau
dapat tugas ya nggak bisa sekolah nanti, kasihan. Coba kalian pikirkan, teman-teman kita banyak juga yang jadi gelandangan, mohon maaf kayak gitu. Banyak yang ngamen di jalanan, mereka nggak bisa menikmati bangku atau suasana hitam putih abu-abu seperti kalian, nggak bisa menikmati bangku SMA seperti kalian gitu. Jadi kita tuh harus bersyukur dan kita tuh punya punya sesuatu yang harus kita berikan ke mereka. Maksudnya gimana? Kita tuh bertanggung jawab, kita tuh harus sukses. Nanti kalau sukses, aku pengen membantu mereka gitu, menciptakan lapangan pekerjaan atau apa kayak gitu. Kita harus berpikir visioner gitu. Nah, salah satunya adalah dengan cara suka sama pelajaran. Salah satu pelajaran adalah kimia, makanya yuk suka kimia. Promosi ini. Ayo, ada yang mau menyimpulkan lagi selain Giral? Satu lagi deh. Biar nanti jam istirahat kalian nggak kepotong gitu. Yuk. Yang putri karena sudah Giral yang putra, yang putri coba yang putri. Oke, kalau nggak ada Rosalin deh. Pilih aja Ki biar pergi. Rosalin coba Rosalin. Saya pengen dengar Rosalin berbicara. Soalnya kayak gimana sih gitu. Ayo Rosalin. Halo Bu. Iya, halo. Gimana Rosalin mau ngungkapin apa? Boleh Rosalin? Mau bilang Bu Sofia cepetan Bu gitu nggak apa-apa. Oke, yuk. Rosalin. Halo, Rosalin. Ya Bu. Iya, ayo. Ya, ionisasi energi itu. Gimana ionisasi energi? Jadi elektron lebih banyak elektron yang dihilangin, dia kurang stable. Terus dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi semakin apa? Dalam satu periode semakin apa? Kenapa Bu? Dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Makin kecil. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Semakin besar. Karena kenapa tadi? Pengaruhnya energi ionisasi kenapa? Kenapa seperti itu, Rosalin? Dipengaruhi apa tadi energi ionisasi? Ayo, dipengaruhi oleh temannya mau bantu? Silahkan on mic temannya. Saya melihat HP karena untuk melihat ininya kalian. Siapa yang ngomong? Ayo. Jari-jari atomnya, Bu. Iya, jari-jari atomnya benar Gilang. Terima kasih Gilang. Dipengaruhi oleh jari-jari atomnya. Betul ya. Itu nanti kalau kalian tidak mengerti, kalian boleh kontak saya, kalian boleh tanya saya, boleh ngajak berteman atau di Instagram boleh, atau kalian mau WA saya kalau nggak mengerti, boleh banget. Pelajaran apapun yang di depan-depan, misalkan kalian nggak ngerti, nggak apa-apa. Jadi kelas D sama E itu ramai banget kelasnya. Jadi kita nggak ngomongin cuma pelajaran doang, banyak yang kita bahas dan alhamdulillah mereka ini sama saya terbuka, curhat gitu, nyuruh mengoreksi critical essay-nya mereka gitu. Dengan senang hati saya akan lakukan itu. Oke, itulah pembelajaran kita periodic table trends. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat dan semoga menambah kecintaan kalian terhadap kimia. Oke, terima kasih. Saya berikan ke Pak Joko. Siapa tahu Pak Joko ada ini tambahan. Silakan Pak. Monggo. Oke, selamat siang semuanya. Selamat pagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Terima kasih Bu Sofia untuk penjelasannya yang luar biasa pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan juga terkait dengan jari-jari atom untuk ion ya, jari-jari ion. Oh, untuk jari-jari ion? Oh iya, nggih. Belum, Pak. Tadi di videonya saya kira ada gitu. Ya. Mau ditambahkan atau saya yang menambahkan? Boleh, monggo Pak Joko. Oh ya, oke. Saya kira tadi di video sudah gitu. Oke, silakan Pak Joko, monggo.
Nah, tadi sudah disampaikan sifat dari, jadi kenapa atom-atom atau unsur-unsur itu dibuat atau apa namanya, disusun dalam sistem periodik unsur itu karena mereka memiliki kecenderungan sendiri atau mereka memiliki pola. Jadi namanya itu periodic table trend. Yang pertama tadi sudah dijelaskan yaitu tentang jari-jari atom atau atomic radii. Yang kedua tentang ionization energy. Terus ada electron affinity, yang ketiga, yang keempat ada electron negativity. Nah, sebenarnya ada satu lagi, ini tuh penjabarannya dari atomic radii tadi. Jadi itu namanya ionic radii. Nah, kalau jari-jari atom tadi trennya dalam satu golongan dari atas ke bawah, bagaimana trennya? Semakin besar, Pak. Semakin besar. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan jumlah kulitnya semakin banyak bertambah. Bertambah. So, yeah, that's right. Dan kalau misalnya in the in the period from the left to right, itu atomic radinya gimana? How's the atomic radii? The trend of the atomic radii from the left to right. How is it? Semakin kecil, Pak. Semakin kecil. Semakin kecil, Pak. Karena apa? Dipengaruhi oleh muatan inti. Muatan intinya semakin banyak. Kalau muatan intinya semakin banyak berarti interaksi antara semakin kuat, Pak, antara inti dan elektron. Nah, jadi kayak inti dengan elektron terluar itu semakin kuat. Jadi kayak jadi-jadian itu mengkerut gitu. Itu kalau dalam atomic radii atau jari-jari atom. Nah, sekarang ada yang namanya ionic radii atau jari-jari ion. Coba kalian perhatikan jari-jari ion. Dalam satu golongan dulu deh. Dalam satu golongan, kamu lihat Na ini. Sudah terlihat kan? Can you see my screen? Nah, coba amati trennya bagaimana? How's the trend of the atomic ionic radii in the group from the top to the bottom? Gimana? Jari-jari ionnya gimana? Dari atas ke bawah. Bisa dilihat jari-jari atomnya. Kalau yang orange ini jari-jari atom. Nah, kalau yang hijau ini jari-jari ion. Ionnya pun ion positif. Berarti gimana trennya? Makin besar, Pak. Makin besar. Kenapa makin besar? Karena kulitnya makin bertambah, Pak. Coba bedanya K sama K+. Elektron konfigurasinya gimana? Elektron konfigurasinya pakai Bohr masih ingat? Elektron konfigurasi Bohr? Yang dua itu Pak ya? Atau dua itu Pak? Kalau yang K beda 2, 8, 8, 1. Kalau K+, 2, 8, 8. Ya, betul. Terus kalau misalnya RB itu nomor atomnya berapa ya? 19 tambah 18, 30-an 6 nggak sih? Kan 2, 8. 37, Pak. 37. 37, 2, 8, 18, 8, 1 kan? Nah, kalau RB plus berarti kan 2, 8, 18, 8. Jadi antara K plus sama ini kan sama sebenarnya. Sama-sama melepaskan, makanya jari-jarinya sama. Di polanya untuk jari-jari ion dan jari-jari atom itu polanya sama. Jadi jari-jari ion dari atas ke bawah itu semakin besar dalam satu golongan, jari-jari atom juga dari atas ke bawah semakin besar karena jumlah kulitnya sama. Jadi maksudnya jumlah kulitnya itu semakin meningkat dari atas ke bawah untuk either for atomic or ionic radii gitu. Bisa dipahami? Untuk jari-jari atom. Nah, sekarang jari-jari ion coba dilihat dari dalam satu periode, dalam satu periode dari kiri ke kanan. Coba dilihat. Ini ion. Terus ini ion semakin juga. Kecil, Pak. Semakin kecil. Kenapa kira-kira? Tadi, Pak, karena ikatan antara inti atom sama kulit telurnya itu, Pak, makin kuat. Jadi sama.
Kalau misalnya Na ini kan 281, berarti kan Na plus kan 28. Terus kalau T itu 15, dia 285. Tapi di sini ada 288. Nah, elektronnya di sini tambah banyak. Jadi kayak kulitnya ini ditambah sedikit. Kalau ion positif, itu kulitnya tambah berkurang. Tapi kalau ion negatif, dia kulitnya tetap, tapi jumlah elektron terluarnya bertambah karena ada penambahan 3 elektron misalnya. Kalau P3 minus, kalau 2 minus ya ada 2 elektron. Ini interaksinya semakin lemah, makanya dia semakin lebar. Gitu. Antara yang ini kan 2 kan sedikit kecil gitu loh. Kalau ini kan elektronnya nambah, yang tadinya 5 jadi 8. Jadi kan mungkin tidak sekuat 5 sama 8 tadi tarik-menariknya begitu. Itu. Jadi kalau misalnya dibuat kesimpulan, yang mana yang paling besar? R atom, R kation, atau R anion? Mana yang paling besar? R atom, Pak. Yakin? Ini loh kalau atom. R anion, Pak. Anion yang paling. R anion, Pak. Yang paling? Iya, Pak. Yang paling besar. R anion lebih besar daripada R atom. Atom. Terus lebih besar daripada R apa? Kation. Ini secara umum ya, secara umum. Tapi ada juga yang mungkin nanti tidak seperti ini. Misalnya ini anionnya siapa ya? Tapi secara umum deh. Secara umum tuh anion ini lebih besar daripada kation. Kecuali misalnya O sama FR. Ini mungkin besaran FR karena dia jari-jarinya lebih besar gitu. Secara umum bisa digambarkan seperti ini. Untuk misalnya dia dalam satu kulit yang sama. Dalam satu kulit yang sama itu mungkin ini bisa disimpulkan seperti ini. Gitu. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Gitu aja, Bu Sofia. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Mohon maaf ya, kita telah 10 menit, tapi alhamdulillah masih ada waktu kesempatan kalian untuk istirahat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Semuanya terima kasih.